Oke, bentar ya. Oke, jadi kita akan lanjut ke materi kita, yaitu masih tentang perpindahan panas ya. Jadi teman-teman bisa sambil dilihat di sini. Jadi perpindahan panas itu, ini materi yang minggu lalu ya, bahwa perpindahan panas merupakan perpindahan panas ini adalah interaksi ya, interaksi antar molekul yang menyebabkan energi ini dapat dihantarkan ya dari bagian yang lebih panas ke bagian yang lebih dingin ya. Itu terjadi pada konduksi. Terus yang kedua ini merupakan pergerakan molekul-molekul fluida yang lebih panas ke bagian yang lebih dingin. Ini kita sebut sebagai arah perpindahan panas secara konveksi. Dan yang ketiga ini ya, panas yang dihantarkan langsung dalam bentuk paket-paket energi gelombang elektromagnetik ya. Jadi bentuknya gelombang elektromagnetik yang kita sebut sebagai radiasi. Minggu lalu juga kita sudah melihat adanya thermal properties ya, atau yang kita kenal kemarin hanya konduktivitas ya. Jadi thermal properties ini sebenarnya kita kenal dengan tiga. Yang pertama adalah panas jenis, atau yang teman-teman bisa eh, sebut dengan dia CP ya. Yang kedua ada konduktivitas panas yang disimbolkan dengan K, dan yang ketiga adalah difusivitas panas atau alfa. Nah, jadi untuk konduktivitas, jadi hari ini kita masih melanjutkan konduktivitas, perpindahan panas dengan melalui media hantaran ya. Dan kita hari ini juga akan melihat persamaan konduktivitas dalam bentuk matematik ya. Jadi kita nanti masih menggunakan persamaan yang sama, yaitu menggunakan hukum Fourier. Dan untuk persamaan konduksi dalam bentuk satu dimensi dan dalam keadaan tunak ya, steady. Dan beberapa eh, materi hari ini mungkin kita tidak full sampai hitungannya satu SKS kan 40 menit. Jadi 4 kali 3, 120 menit. Seharusnya kita 2 jam. Tetapi mungkin ini Ibu akan maksimalkan saja di waktu 1 jam. Nanti sisanya adalah mandiri ya. Dan minggu depan akan kita ulang remet materi dan mungkin kuis sebelum materi perkuliahan ya. Oke, kita lanjutkan slide-nya. Nah, ini ya, jadi thermal properties yang kita kenal itu ada tiga, ada panas jenis atau CP yang biasanya teman-teman eh, bahasnya dengan CP Qm delta T gitu ya. Terus yang kedua ada konduktivitas panas yang kita kenal dengan K, di mana jumlah panas yang dikonduksikan ini melalui satu satuan ketebalan per satuan waktu jika terdapat perbedaan satu unit temperatur di dalam sebuah penampang tersebut ya. Terus yang ketiga adalah nilai difusivitas panas. Jadi difusivitas panas ini merupakan perbandingan antara konduktivitas panas terhadap densitas dan panas jenis, atau yang dituliskan secara matematis adalah alfa sama dengan K dibagi dengan rho dikalikan dengan CP ya. Nah, ini sebagaimana yang telah kita ketahui
bahwa untuk menyatakan berapa besarnya perpindahan kalor atau panas, ini kita menggunakan hukum Fourier, hukum Fourier yang sudah disampaikan dan diulang-ulang dari minggu ke minggu ya. Jadi bahwa hukum Fourier itu menyatakan bahwa Q, laju aliran panas atau laju aliran kalor ini secara konduksi dalam satu bahan ini sama dengan eh, 3 buah besaran ya, seperti yang kita lihat di sini. Ada nilai K, ada nilai eh, A, dan ada nilai dt per dx. Jadi besarnya perpindahan kalor sebanding dengan gradien suhu ya. Jadi Q per A itu sebanding dengan delta T per delta X. Oke. Nah, untuk delta T per dx ini ya adalah gradien suhu terhadap penampang tersebut, yaitu perubahan suhu T terhadap jarak aliran dalam sebuah media yang berjarak X. Sehingga dalam matematika kita bisa tulis Q sama dengan min K dikalikan dengan A dikalikan dengan delta T per delta X, di mana untuk menghitung rate of transfernya itu kita bisa menghitung dengan driving force-nya dibagi dengan ketahanan atau resistensinya. Di sini driving force-nya adalah delta T, yaitu T1 min T2. Sedangkan untuk resistensinya adalah min K dikali A dikalikan dengan delta T delta X per K kali A. Kalau ini dikali di ini kan ya. Oke. Untuk arah bukan arah, untuk positif dan negatif dari K ini kita memang harus sepakat ya bahwa eh, nilai persamaan pada nilai konduksi panas ya, kita harus sama-sama bahwa tanda min K ini sudah disampaikan juga bahwa arah aliran panas ini selalu nilainya positif ya, dari luar ke dalam. Untuk nilai K-nya adalah konduktivitas panas, besarnya tergantung pada zat atau media tersebut. Slide selanjutnya. Nah, ini adalah konduksi ya. Ini yang Ibu bilang tadi bahwa ada namanya rate of transfer atau driving force pada perpindahan panas ini adalah perbedaan temperatur ya. Jadi arah perpindahan kalor ini adalah dari energi dan gerakan molekul yang tinggi menuju energi dan gerakan molekul yang rendah. Nah ini ya, laju penggeraknya ini dibagi dengan tahanan, sehingga kita bisa tulis dengan Q sama dengan min delta T per R, ya karena tahanan. Jadi hari ini kita akan melihat beberapa kata tahanan gitu ya. Di mana Q adalah laju perpindahan panas, delta T ini adalah perbedaan temperatur, RH itu adalah tahanan perpindahan panasnya. Oke, bentar. Nah, kemudian silakan jika sudah digeser pada menu action, silakan kita klik enter. Jika sudah muncul seperti ini, silakan kita klik pada tombol navigasi di keyboard arah bawah.
dan arahkan ke scan for headward. Suaranya bocor ya. Oke, selanjutnya. Jadi perpindahan panas ya, ini diulang lagi. Kita mengikuti persamaan dari hukum Fourier di mana Q atau laju itu adalah min K kali A kali data T per data X. Di mana tadi kita sudah sebut bahwa driving force itu adalah gaya penggerak dibagi dengan tahanan. Jadi minus delta T dibagi dengan tahanannya R. Terus, nah R di sini apa? R di sini adalah delta X per K kali A. Ya, yang tadi di sini. Oke, dengan satuan joule per second ya, masing-masing kita masukkan. Ini adalah joule dibagi dengan per second meter Kelvin. Nah, kita akan melihat bagaimana konduksi pada satu tahanan. Jadi karena tadi kita sudah melihat ada nilai laju ini ya, gaya penggerak itu dibagi dengan tahanan, sehingga kita akan melihat bagaimana nilai R. Jadi konduksi pada nilai R, jadi pada keadaan yang kita sebut tunak ya, steady state, kita anggap nilai Q-nya adalah konstan. Sehingga persamaan ini bisa kita jabarkan menjadi Q per A sama dengan minus K kalikan delta T per dN. Nah, ini berdasarkan seperti ini ya. Misalkan ini adalah sebuah tahanan, satu tahanan ya. Nah, ini ada kalanya juga kita tidak bisa mengetahui data-data nilai konduktivitas suatu bahan pada berbagai temperatur. Jadi data-data untuk nilai K itu bisa kita hitung atau kita cek dari tabel atau kita bisa prediksi. Nah, ini salah satunya ini kita bisa prediksi. Misalnya pada temperatur 32 derajat Celcius ya, besarannya seperti ini. Berapa sih nilai K-nya? Nah, ini kita lakukan interpolasi linier ya. Jadi untuk materi atau panas pada temperatur 32 Fahrenheit atau 0 derajat Celcius itu nilainya adalah 0,0036 watt per meter Celcius. Terus pada kondisi yang kedua, temperaturnya 93, ini sebesar 0,0032 BTU atau 0,055 watt. Jadi ini bisa kita gambarkan seperti ini. Ya, jadi kita interpolasi dari sumbu X dan Y, di mana X-nya adalah temperatur dengan Oke, Ibu mohon maaf ya, ini tidak bisa Ibu admit lagi, tidak bisa Ibu terima lagi yang telat-telat, karena Ibu ngajar terpecah terus ya, jadi mohon maaf. Yang sudah masuk 124, jadi 122, sorry. Nanti kalau ada yang masuk lagi atau keluar masuk, Ibu nggak bisa, ini konsentrasinya kepecah, mohon maaf ya. Oke, nah ini bisa kita interpolasi dengan kondisi seperti ini. Kita gambarkan dulu, X-nya adalah temperatur, Y-nya adalah nilai K, nilai konduktivitas pada temperatur tertentu. Misalkan pada temperatur 0, dia nilainya 0,0036, dan pada temperatur 200 atau 93 derajat Celcius nilainya adalah 0,0032 BTU ya, yang kita ambil adalah nilai yang satuan K-nya adalah BTU. Nah, berapa data nilai K pada temperatur 110 derajat Fahrenheit ya, atau di suhu 43 derajat Fahrenheit, berapa nilai konduktivitas suatu bahan misalnya ya. Nah, kita interpolasi saja ya, di manakah pada suhu yang kita cari dikurangi dengan 0,0021 sama dengan 110 dikurangi 32, jadi interpolasinya.
Nanti Ibu langsung saja ya di sini. Nanti kalian bisa trial coba pakai kalkulator atau Excel gitu. Di mana nanti dapat nilai konduktivitas suatu bahan pada temperatur 110 itu sebesar 0,0026. Oke. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke perpindahan panas secara konduksi ini pada sebuah slab atau bidang datar. Jadi kita imajinasikan ini juga sudah sebenarnya ini diulang-ulang ya minggu lalu juga sudah gitu ya, sebuah media slab sebuah bidang datar memiliki perbedaan temperatur dinding luar dan dinding dalam di mana temperatur T1 itu 100 derajat Celcius dan T2-nya adalah 25 derajat Celcius di mana temperatur satu lebih tinggi daripada temperatur T2 sehingga laju perpindahan panasnya atau laju perpindahan kalornya arah Q-nya itu menuju dinding T2 karena dinding T2 itu kondisinya temperaturnya lebih rendah sepanjang slab atau bidang datar dengan delta X ya. Nah, ini kalau kita gambar yang A ini adalah bentuk di dalam slabnya gitu ya di bidang B ini. Di gambar yang B ini kita bisa lihat misalkan kita buat X dan Y jadi delta X dengan temperatur T1 lebih tinggi daripada T2. Nah, sehingga terdapat perbedaan temperatur delta T dan delta X. Ini adalah hukum Fourier yang terjadi. Kita masukkan nilai min KA per delta X dikalikan dengan delta T atau T2 dikurangi T1. Oke, untuk misalnya kalau itu adalah satu tahanan ya, kalau yang tadi ini adalah kita lihat adalah satu tahanan, bagaimana ketika misalnya teman-teman punya dua eh, bahan yang ternyata punya temperatur, misalnya di sini adalah T1, di sini adalah T3 dan ini adalah T2 misalnya ya. Jadi ini kita sebut ini material A, ini kita sebut material B gitu ya. Dengan delta X ini adalah X1, ini adalah X2, ini adalah X3 gitu ya. Nah, nilainya adalah bagaimana kita bisa menghitung nilai Q pada dua bahan yang menempel ini gitu ya. Kalau kita lihat laju perpindahan panasnya pasti dia akan ke arah Q3 karena Q3 lebih T3 lebih rendah daripada T1 gitu ya. Kita tulis bahwa kita punya persamaan tadi itu adalah Q sama dengan K dikalikan dengan A dikalikan dengan delta X ya dikalikan dengan delta T. Nah, sedangkan di sini ada QA, ada QB karena ada dua senyawa ya. Jadi kita tulis Q sama dengan QA, material A sama dengan QB. Jadi kita anggap karena kondisinya tunak dan steady bahwa Q yang melewati A ini sama dengan Q yang melewati B. Jadi kalau kita bisa tulis Q ini adalah sama dengan K dikalikan dengan konduktivitas thermal dari material A dikalikan dengan A luasnya ya dibagi dengan delta XA. Nah, ini akan sama dengan K konduktivitas thermal dari material B dikalikan dengan luasnya dibagi dengan oh sorry ini di delta T ya KA delta T. Nah, ini delta T ya. Nah, ini akan sama dengan nilai KB dikalikan dengan luas penampang B dikalikan dengan delta T. Nah, ini dibagi dengan delta X media B ya. Ini ya. A, B. Jadi dua material. Sehingga kalau kita ingin tahu jadi Q sama dengan ini
eh, bahwa delta T-nya adalah T2 min T1. Ya, kita akan tuliskan T1 min T2. 1 min T2 ini sama dengan nilai Q dikalikan delta XA, ya, dibagi dengan KA dikali dengan nilai A. Ya, hal yang sama bahwa T2, ya, T2 dikurangi T3 ini adalah nilai Q dikalikan dengan delta X media B dibagi dengan nilai K media B, bahan B dikalikan dengan A gitu ya. Bisa kita jumlahkan sehingga nanti kita akan punya persamaan bahwa T1 dikurangi T3 ya, sama dengan nilai Q dikali dengan nilai delta XA per KA dikalikan A gitu ditambah dengan ini yang bawah ya, delta XB dibagi dengan KB dikali A. Gitu ya. Nah, sehingga kita akan dapat nilai Q-nya adalah gradiennya adalah T1 min T3 per delta XA per KA kali A ditambah dengan delta XB dibagi dengan KB dikalikan A gitu ya. Nah, kita tadi ingat bahwa laju transfer heat-nya itu adalah gradien temperatur panas dibagi dengan jumlah tahanan. Jadi ini adalah T1 min T3 ini adalah gradiennya dan yang bawah ini adalah tahanan ya. Jumlah tahanannya ini adalah tahanan 1 ya. Ini adalah tahanan 2. Ya, jadi bahan 1 dan atau material 1, material 2 kita sebut dengan tahanan 1 dengan tahanan 2. Nah, itu kalau 2 tahanan ya. Nah, sekarang bersihkan dulu. Nah, ketika kita punya 2 tahanan atau 2 bahan seperti tadi, temperatur dropnya kita sudah lihat. Nah, ketika kita punya 3 bahan yang disusun secara seri, ketika kita punya bahan ya ini, di mana ada A, B, dan C ya, temperatur dropnya adalah delta T, jadi kita sebut juga dengan ada delta TA untuk material RA, terus delta TB untuk RB, untuk tahanan B, dan TC untuk tahanan C, di mana jaraknya adalah kita sebut BA, BB, dan BC. Sini ya kita ilustrasikan. Nah, kalau kita lihat di gambar atau kita lakukan pendekatan melalui grafik X dan Y, sehingga kita akan lihat di BA, BB, dan BC terdapat delta T ya. Di sini kita akan lihat segini loh, kurang lebih delta TA, ini delta B, dan ini delta C. Nah, oke, misalkan kita langsung ke dalam sebuah kondisi, ini tiga material dengan 3 konduktivitas termal. Ada K1, K2, K3.
di mana kondisi nilai K1 itu lebih besar daripada K2 dan K2 itu lebih besar daripada K3. Temperaturnya di dinding bagian luar K1 ini adalah sebesar 1000 derajat Celcius. Kita sebut dengan temperatur A. Di bagian luar R3 gitu ya. Ini temperaturnya adalah 40 derajat Celcius sehingga kita bisa hitung, kita bisa melihat gradien temperaturnya atau temperatur dropnya dari titik T1 atau TA ke T2, T3, baru dia turun menjadi 40 derajat Celcius. Kita akan coba susun persamaan yang 3 bahan ini ke dalam sebuah persamaan hubungan dengan Fourier tadi ya. Oke, kita lihat saja ini Ibu sudah tuliskan saja. Jadi konduksi pada tahanan secara seri dengan 3 bahan tadi bisa kita tuliskan ya, di mana Q1 per A1 itu adalah untuk T1 dan X1, Q2 per A2 itu adalah untuk nilai K2 dengan temperatur T2 dan X2, dan untuk nilai laju panas pada Q3 itu dibagi dengan luasan A3 itu adalah K3 dikali dengan delta T per delta X. Nah, karena kondisinya adalah tunak dan luasannya sama, ya, jadi kita bisa jumlahkan ya tadi ini nilai masing-masingnya ini ya. Nilai Q per A ini kan sama ya dengan jumlah ini, tahanan 1, tahanan 2, tahanan 3 ya. Ini ya. Nilai Q-nya dalam keadaan tunak itu sama. Jadi K1 sama dengan K2 sama dengan K3 dikalikan dengan gradien temperatur dan gradien jarak. Sehingga bisa kita tulis seperti ini. Q per A itu adalah delta T1 dibagi dengan delta X per K1. Delta T2 itu adalah per delta X2. Dan di delta T3 itu adalah delta X dibagi dengan K3. Nah, untuk penjumlahan yang tadi, dari gambar yang tadi ya, dari tiga bahan tadi, ya. Jadi ada A, ada B, ada C tadi ya. Jadi kondisi temperaturnya adalah dari 1000 gitu ya ke 40. Misalnya ini ke 40 kita gambarkan dengan kondisi seperti ini, delta T masing-masing ya kita tuliskan. Berarti kan delta T1 untuk pada A gitu ya adalah temperatur TB dikurangin TA. Sedangkan untuk T2 ya ini 1, ini 2, ini 3. T2 ini adalah Q per A dikalikan delta X per K2 ini sama dengan delta T. Delta T-nya adalah TC ya, TC dikurangi dengan TB. Nah, yang ketiga ini T-nya adalah TD ya. Kita sebutnya ini TD ya. Jadi ini A, ini titik B, ini titik C, ini titik D. Nah, di titik D ini jadi TD per T dikurangi TC. Ini kita jumlahkan yang sama-sama kita coret ya. Ini kita coret, ini TB dengan TB, TC kita dengan TC kurangi. Ini kita dapat persamaan bahwa Q per A itu adalah delta X1 per K1 ditambah dengan delta X2 per K2 ditambah dengan delta X3, ini bukan 2, ini per K3 dikurangi sama dengan delta ini 3 ya, ini 3 sama dengan TD per dikurangi dengan TA. Nah,
Kalau kita mau pindah ruas ya, kita pindah ruas, kita pisahkan. Jadi Q per A ini adalah delta T dari TD ke TA. Karena dia dari posisi temperatur rendah ke tinggi, ini sehingga masih minus ya. Dibagi dengan tahanan tadi, tahanan 1, tahanan 2, tahanan 3. Nah, ingat ya, kita pindahkan lagi karena kita mau mencari Q-nya saja, berarti A-nya adalah kita pindahkan ke bawah. Sehingga dalam satu tahanan ini menjadi delta X1 dibagi K1 dikali luas, ditambah untuk tahanan 2, X2, jadi delta X2 dibagi K2A, dan tahanan 3-nya X3, ini delta X3, dikali K3 dikali A. Sehingga kalau kita lihat di sini nilai Q adalah delta T, di mana delta T-nya adalah TD min TA, dibagi dengan tahanan 1, tahanan 2, tahanan 3. Atau sederhananya delta T dibagi dengan R total ya. Nah ini sama dengan rangkaian rumus untuk ke dalam listrik DC ya. Rangkaian seri listrik DC. Oke. Mudah-mudahan nggak terlalu cepat ya, bisa dipahami. Nah, jadi kalau kita lihat aliran kalor pada setiap bagian itu sama ya. QA sama dengan QB sama dengan QC. Tadi ya, ini sudah kita lihat ya, ini sama. Nah, ya kalau misalkan kita mau bilang R-nya di mana ya, R-nya akhirnya kita bisa menemukan bahwa R1, RA ini adalah RA, RB adalah delta X, B dibagi dengan nilai K dikalikan A, dan untuk RC sendiri ya delta XC, delta X pada media C dibagi dengan nilai konduktivitas termalnya pada media C dikalikan dengan A. Sehingga kita bisa tulis bahwa nilai R itu adalah delta X per K kali A. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke. Hapus dulu. Ini analogi kelistrikannya ya. Kalau belajar fisika mungkin kita sudah nilai kelistrikan. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Bahwa dari T1 ya, dari T1 ini adalah tahanan RA. Nilainya adalah delta X per K dikalikan A. Terus untuk RB itu adalah delta XB dibagi dengan KA dikalikan A, KB. Terus untuk RC, resisten atau tahanan C, ini adalah delta X C dibagi dengan nilai konduktivitas C-nya dikali dengan A. Sehingga persamaan aliran kalor satu dimensi ini Q sama dengan delta T per jumlah R, ya R tahanan termalnya. Nah, ini adalah salah satu contoh yang bisa kita hitung, di mana sebuah ruang penyimpanan dingin dikonstruksi menggunakan 3 lapis bahan. Jadi ada lapisan bahan 1, itu tebalnya 12,7, ya. Terus satuannya milimeter. Lapisan 2-nya itu bagian tengahnya itu tebalnya 101,6 milimeter, dan lapisan luarnya itu setebal 76,2 milimeter.
Nah, temperatur dinding permukaan bagian dalam, ya, bagian dalam itu sebesar 255,4 Kelvin, sedangkan lapisan permukaan luarnya bertemperatur 297,1 Kelvin. Nah, ketika kita mengetahui nilai konduktivitas bahan-bahan adalah sebagai berikut, K1 0,151, ternyata dia merupakan kayu pinus. K2 materialnya adalah corkboard, ya, itu memiliki nilai konduktivitas termalnya 0,0433. Terus yang ketiga ternyata materialnya adalah beton dengan nilai konduktivitas termal sebesar 0,762. Jadi yang satu ini dengan ketebalan 12,7 ya milimeter. Kita bisa konversi ke meter berapa? Terus ini sebesar 101,6 milimeter. Berapa meter ya? Karena kita nanti hitung dengan satuan meter. Terus yang beton tebalnya 76,2 mili. Nah, ini berapa meter? Ini bisa kita konversikan dulu ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa atau hitung kehilangan Ki atau panas dalam tiap meter persegi luas. Dan juga temperatur antar muka dinding. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita harus menggambarkan dulu agar lebih mudah dalam memahami ya. Nah, jadi kita gambarkan dulu seperti ini, kita asumsikan bentuk ruangannya atau bentuk dinding dari konstruksi tadi itu bentuknya balok atau kubus di mana dia punya 3 tahanan, R1, R2, R3 ya. Coba gini kita gambarkan ya, K1, ini R1 gitu ya. Nah, ini adalah R1-nya, ini R2-nya, 1, R2 ya, dan ini R3. Nah, temperaturnya tadi kita sudah lihat bagian dinding luar dan dinding dalam ya informasinya. Jadi kita bisa tulis dalam gambar tersebut temperaturnya 255,4 Kelvin dan bagian dalamnya itu sebesar 297,1 Kelvin. Nah, jaraknya juga tadi dikasih tebalnya, sorry ya. Tebalnya juga tadi diberikan informasi bahwa K1 itu tebalnya tadi dalam satuan milimeter kita konversi ke dalam meter sehingga kita dapat 0,00127 meter. Terus nilai resisten tebal yang tengah itu sebesar 0,1016 meter dan yang ketiga tadi adalah beton memiliki ketebalan 76 milimeter atau 0,07 meter ya 0,076 meter. Nah, di mana kita ketahui bahwa rumus R1 untuk mencari R itu adalah delta X dibagi dengan nilai K dikalikan dengan A. Kita masukkan saja nilainya masing-masing ya. Delta X untuk di A kita masukkan 0,0012 dibagi dengan konduktivitas panasnya tadi kita sudah ketahui kayu pinus ya dikalikan dengan A. Kenapa A-nya kita tulis 1? Karena dalam soal itu per satuan luas. Satuan luas itu kan meter. Jadi dianggap aja per 1 meter persegi gitu ya. Makanya kita tulisnya 1. Sehingga didapatkan nilai R-nya sebesar 0,0084 kilo per watt. Jadi nilai Q pada R1 0,00841 kilo per watt ya. Nah, untuk yang di benda kedua ya, kita sama masukkan nilai-nilainya, nilai delta X-nya ya 0,0101 dibagi dengan nilai
K-nya tadi kita ketahui nilai K-nya sudah diketahui dari soal 0,00433 watt per meter Kelvin dikali dengan A. A-nya karena tadi sama diameter per satuan luas. Jadi hanya dimasukkan angka 1 per meter gitu ya. Nah, didapat nilainya adalah 2,3 kilo per watt. Gitu ya. Terus yang ketiga untuk beton. Beton kita ketahui nilai deltanya, delta X atau tebalnya adalah 0,076. Sama ya, kita bagi dengan perkalian nilai konduktivitas termalnya dikali dengan luas areanya. Sehingga kita dapat nilai R-nya 0,100 atau 0,1 kilo per watt. Oke, tadi kita di persamaan sebelum kita sudah punya persamaan bahwa Q itu adalah T ya dibagi dengan total tahanan ya atau R total. So, ya tadi dari rumus yang sebelumnya. Sehingga kita masukkan saja temperaturnya langsung dari TA ke TD ini 255 dikurangin 291 Kelvin dibagi dengan tahanan total ya. Ini kita jumlahkan 0,084, 2,34 dan 0,1. Sehingga kita dapat Q-nya itu adalah min 16,48 watt. Tanda minus ini menunjukkan bahwa aliran panas berasal dari dinding luar. Kan biasanya dari dalam ya, ini dari luar. Nah, kalau kita ditanya berapa besar temperatur antara ya, karena kan tadi ini tidak diketahui berapa sih TB dan TC, sehingga kita hitung. Umi, mandi, boleh nggak? Terus bisa kita cek bahwa berapa sih temperatur antaranya nih TB dan TC, sehingga kita bisa cek nih. Untuk nilai TB di sini ya, berarti kita untuk kayu pinus dan cornboard. Jadi ini pinus dan board ya, papan ini. Nah, berarti kan kita pecah nih. Kita ini untuk dua benda aja, dua dua konduktivitas aja yang kita pakai. Berarti T1, TB, TC ya. Nah, jadi nilai Q-nya adalah delta T per R. TA ke TB dibagi dengan R1. Nah, tadi kita sudah dapat nilai Q-nya untuk benda 1 ini sebesar 0,00841. Kita masukkan. Oh, total dulu ya, ini totalnya. Kita masukkan nilai totalnya. Terus kita masukkan temperatur TA yang sudah kita ketahui. Dikurangi dengan TB, kita belum ketahui. Ini yang akan kita cari. Dibagi dengan nilai R-nya. R-nya tadi sudah kita hitung 0,0841 kilo per watt. Nah, sehingga kita bisa dapatkan temperatur pada posisi B itu adalah 255,4 ya. Kita pindahkan ditambah dengan 1,4 ya. Sehingga kita dapat nilai temperaturnya adalah 256 Kelvin. Selanjutnya untuk yang antara beton dan cornboard ya, yang ini TB dan TD kita bisa mendapatkan kondisi berapa temperatur yang ada di TC ini. Sama caranya ya. Kita lihat kondisinya dari TC ke TD. Berarti yang bermain temperaturnya adalah TB dan TC ya. Sama ini kita masukkan juga. Sehingga kita dapat nilai temperaturnya adalah 295,5. Begitu juga untuk yang tahanan ini kalau kita tidak ketahui gitu ya.
kita bisa dapatkan. Oke, jadi kecenderungan dari 255 naik menjadi 256, naik lagi menjadi 295, terus akhirnya RT ke eh, luar tadi 297. Oke, kita lanjutkan. Oke, sampai di sini dulu ada yang mau ditanya nggak? Ini konduksi pada bidang datar atau slab dan kondisi di mana bahan atau material disusun secara seri. Masih belum ada yang ingin ditanyakan sih, Bu. Oke, terima kasih Arifin. eh Ngantuk ya, kurang air, mudah-mudahan tetap bisa fokus ya. Eh, Ya, belajar ini juga salah satu bentuk mencari ilmunya Allah gitu ya. Jadi ini nilainya juga ibadah. Kalau diniatkan ibadah, insya Allah ibadah karena Allah ya, belajar karena Allah ini menjadi ibadah. Mudah-mudahan ya sama aja dengan kita mencari nilai-nilai kebaikan yang lain ya. Gitu. Nanti habis ini ya lanjutkan lagi ya mau tadarusan, mau zikir segala macam. Oke, mungkin Ibu minta waktu eh satu materi lagi lah, materi lagi. Oke, materi satu lagi lah untuk hari ini ya. Oke. Oke. Hari ini kita lanjut ada perpindahan kalor atau perpindahan panas ini secara konduksi yang terjadi pada silinder. Ada silinder dan ada kebolaan. Tapi mungkin Ibu sampaikan yang silinder kalau waktunya masih ada sisa nanti kita terus. Tapi kalau nggak di silinder aja. Jadi kita sudah mulai masuk ke materi penggabungan ya. Ibu mau nanya boleh nggak, Bu? Boleh apa? Eh, Berarti ini silinder itu termasuk anulus juga nggak, Bu? Iya, sama. Astagfirullah. Oke. Oke. Jadi kan kalau pada prakteknya, baik di kehidupan kita sehari-hari ataupun dari industri gitu kan, banyak sekali bidang-bidang yang dilewati oleh perpindahan panas ini kan. Transfer panas ini bisa dilewati oleh benda yang bentuknya silinder atau yang tadi bentuknya flat atau slab gitu ya. Jadi ada hal-hal yang bisa kita hitung secara seri, ada hal-hal yang kita bisa hitung secara paralel. Misalnya ruang apa misalnya pembakaran misalnya di knalpot gitu ya. Itu juga kita bisa hitung bentuknya kan anulus gitu ya. Terus misalnya eh, ya tabung lah hal-hal yang bentuknya silinder atau tabung gitu. Jadi kita kalau misalnya pada knalpot kalian gitu ya berpindah gas panas ke permukaan dalam dinding motor misalnya. Terus terjadilah ada konduksi, ada konveksi di situ. Nah, itu udah mulai gabungan. Tapi ini coba kita lihat konduksinya dulu pada, berarti kalau kondisinya dulu pada sebuah tabung, berarti kan kita melihat sisi sisi gambar luarnya dulu ya. Lihat gambarnya.
Bentar ya. Oke, ini sama ya. Kita masih sama menggunakan hukum Fourier dalam memperhitungkan berapa lajunya. Jadi aliran panas yang kita hitung di sini yaitu merupakan cara konduksi yang melewati sebuah silinder gitu ya. Ini sama ya. Ini sama dengan materi tadi. Ini hukum Fourier ya. Tetap Ibu selalu tampilkan mengingatkan bahwa kita pakai hukum Fourier untuk konduksi. Nah, ini misalkan ya. Jadi perpindahan kalor eh, melalui sebuah silinder yang berongga gitu ya. Jadi contoh-contoh sederhananya ya misalnya konduksi ini melalui pipa dan pipanya itu diisolasi gitu ya. Biar panasnya tidak eh, hilang gitu. Jadi disusun dengan coating bahan media pipanya di coating atau diberikan lapisan luar gitu ya. Tetapi kalau silindernya itu homogen, hanya satu bahan, tapi dia cukup panjang gitu ya. Mungkin kita abaikan gitu ya. Temperaturnya kita kita konstankan gitu ya. Dan kalau kita lihat, jadi kalau kita lihat misalkan ini kita gambarkan sebuah silinder gitu ya, di mana misalnya pada satu pipa gitu ya, satu pipa ini kita alirin air panas gitu ya. Nah, yang sisi luar ini, yang sisi kuning ini adalah silindernya ya. Nah, kuning ini adalah silindernya. Nah, ya. Nah, arah temperatur Q-nya, lajunya, ini adalah silinder, di dalamnya ada air panas misalnya, apakah dia shell, apakah dia satu cup aja, ataukah dia... Jadi intinya nilai Q-nya itu dari dalam menuju luar gitu kan. Nah, itu kalau kita lihat dari sisi samping. Nah, sekarang kalau kita lihat dari sisi atas ini, ya, kita lihat dari sisi atas ini, penampangnya kita bisa lihat bahwa ada R1 dan R2. Jadi jari-jari satu itu dari pusat ke dinding dalam bahan, ya. Sedangkan untuk R2 ya, jadi T1 ini yang dalam ya, T2 yang bagian luar gitu ya. T1 dan T2. Terus nilai diameternya, ketebalan si medianya itu berbeda dan dia punya ini karena satu bahan ya, kita cek konduktivitas termalnya, nilai konduksi atau nilai K-nya. Nah, dia punya nilai K. Kita masih sama menggunakan Fourier di mana Q sama dengan min K dikalikan luas permukaan dikalikan dengan gradien temperatur per bukan dx lagi karena kita menggunakan bentuknya silinder. Jadi delta T ini kalau di sebelumnya kan dia akan bidang datar ya. Kalau bidang datar itu dia kan bergeraknya sepanjang atau setebal delta X. Nah, kalau bentuknya silinder, ya dia akan berputar mengikuti arah gradien radialnya sehingga delta T itu akan delta T itu sepanjang gradiennya dengan delta R karena dia arah radial karena dia silinder ya.
Jadi memang sebenarnya kalau kita lihat perpindahan panas pada silinder ini terdapat memang 3 arah ya. Jadi arahnya itu kan kalau kita ketahui bentuk lingkaran bola atau ban roda gitu ya. Ada arah yang tegak lurus dengan pusat yang kita sebut dengan aksial. Ada yang mengikuti arah perputarannya yang kita sebut dengan arah radial ya. Jadi perpindahan panas ini terjadi dengan 3 arah. Arah radial ya dengan sumbu R-nya, terus aksial dengan sumbu X-nya atau ke pusat lingkaran, terus secara tangensial dia bekerja dengan berapa sudutnya gitu ya. Sehingga untuk mendapatkan nilai Q-nya kita bisa hitung K dikalikan dengan A dikalikan dt per dr ya. Kalau untuk yang arah aksial, jadi ini radial, ini yang aksial, ya kita dapat minus K dikalikan A dikali dengan dt per dz. Selanjutnya kalau yang tangensial, ya dia arahnya sumbu X, ya Q0 atau Q theta, ini adalah searah dengan arah sudut tangensialnya. Sedangkan pada silinder ini kita untuk sementara yang sumbu Z ya dan tangensial kita abaikan dulu. Kita akan fokus ke pergerakan secara gradien sumbu R radial ya. Oke. Nah, ini sama dengan gambar tadi ya. Kalau kita melihat dari sisi depan, bentuknya seperti ini. Sebuah pipa anulus gitu ya. Dia punya panjang L, dia punya jari-jari dari pusat ke dinding bagian dalam, tuh R1, dan dari pusat ke dinding bagian luar pipa itu adalah R0. Kalau kita lihat penampangnya dari atas seperti ini. Ya, ada R1, RI, ya, ada R0, TI dan T0 di bagian dalam, ya. Nah, ini adalah bisa saja ini sumbu gradiennya ya tadi ya, dx atau ini dr. Nah, kalau kita punya persamaan ini, hukum Fourier ya, dasarnya tetap pakai Fourier. Bagaimana kita menghitung nilai A-nya kan? Kalau nilai A pada bidang slab tadi, misalnya 1 square, 1 persegi, 1 misalkan, atau seperti minggu lalu misalnya diketahui panjang dan tingginya, lebar dan tingginya misalnya ya A-nya panjang kali lebar bisa kita masukkan ya. Tetapi kalau ini karena bentuknya silinder ya kita masukkan luasnya dengan persamaan luas silinder, di mana 2 pi kali L. Ya. Sehingga untuk menghitung nilai Q secara radial, kita masukkan nilai A-nya, jadi K dikalikan dengan 2 pi dikalikan dengan L dikalikan dengan dt per dx dengan kondisi batasnya seperti ini. T sama dengan TI itu untuk R sama dengan RI, T sama dengan T0, untuk R sama dengan R0. Nah, kalau kita lihat ini silinder berongga dari sisi samping ya.
aliran panas secara radial bisa kita lihat seperti ini. Dari arah samping ada RI, ada R0. RI ini dia sejauh dia jari-jari dari pusat ke bagian dalam, kalau ini bagian luar. Kita sama ya dengan cara tadi ya, kita pakai hukum Fourier lagi. Kita masukkan, kita ulang-ulang lagi Fourier ini. Ya, ini adalah persamaan hukum Fourier-nya. Kita masukkan nilai A-nya, sehingga nilai Q-nya seperti ini. Sekarang kita keluarkan lagi ya. Untuk mendapatkan nilai Q, kita turunkan ya. Nah, ini untuk Q kita pindahkan dulu biar dia bisa didapatkan. Nah, ini dikeluarkan dari R batasnya RI dan R2, R1 dan R2, T1 dan T2, kita integralkan. Biar kita dapat PR per 2 PL itu integral R1 sampai R2, DR per R. Sama dengan min K dikalikan integral T1 ke T2 dikalikan del T-nya. Nah, karena ini integral, kita balik ya. Kita lenkan, jadi QR dibagi dengan 2 PL dikalikan len R2 per R1 sama dengan min K dikalikan dengan T2 min T1. Sehingga kita keluarkan semua, akhirnya kita mendapatkan QR sama dengan 2 Pi K kali L dibagi dengan len R2 per R1 dikalikan dengan delta T-nya atau T1 min T2. Gitu ya. Nah, ini ya, sama ini. Untuk menghitung satu tahanan, akhirnya kita bisa mendapatkan tahanan termal untuk satu tahanan. Ini adalah len R0 per RI dibagi dengan 2 Pi KL. Nah, ini contoh soalnya. Sebuah cup silinder, kita punya bahannya adalah hard rubber dengan nilai konduktivitas termalnya 0,151. Jari-jari dalamnya itu 5, berarti R0-nya ya. Oke, kita baca dulu lah soalnya. Nanti kita gambarkan. Jadi jari-jari dalamnya 5 mm dan jari-jari luarnya 20 mm. Cup tersebut digunakan sebagai koil pendingin di dalam bed. Di bagian dalam silinder mengalir air es sehingga suhu di dalamnya 274,9, hampir 275 Kelvin. Sementara itu dinding luarnya sebesar 291. Oke ya. Hitung berapa sih? Oh ya, ini soal diambil dari buku Jean Koplis. Hitunglah laju transfer panas yang terjadi pada koil tersebut tiap meter panjang cup. Ya, tadi hampir sama ya dengan contoh soal yang tadi ya. Per panjang cup, apabila total panas yang dihilangkan dari bed ke luar itu adalah sebesar 14,65 watt, berapa sih panjang cup yang diperlukan? Nah, jadi penyelesaiannya kita tulis dulu diketahui ya kondisi-kondisinya. Jadi di soal ini kalau tadi di di contoh soal slab kita bisa mengecek temperatur di tengah ya. Nah, ini kita bisa menghitung laju panasnya dari titik awal ke titik akhir. Terus apabila totalnya sebesar 14,6 itu kita mau meningkatkan atau kita mau menghilangkan kalor sebesar 14,6, berapa sih panjang cup yang kita perlukan? Nah, jadi kita selalu diilustrasikan, kita agak susah mengawang-awang ceritanya, jadi kita gambarkan ya. Dia punya T. Jadi dia punya R1, R2. R1 ke dalam permukaan, R2 ke dinding permukaan jari-jari luar. T1 dan T2. Kita masukkan, tadi kita sudah punya semua. Nilai QR, kita sudah punya persamaan. Fourier, kita masukkan. Jadi 2 Pi dikalikan K dikalikan L. L-nya kan dimintanya persatuan panjang ya. Jadi kita masukin 1 meter aja. Dibagi dengan len jari-jari luar ya.
dibagi dengan R1 atau jari-jari dalam. Dikalikan dengan delta T 274 dikurangin 297 sehingga Q-nya atau laju transfer panasnya kita hitung kita dapat 15,2 watt. Ya, minus dan plus ini nanti udah paham ya, berarti dia arahnya dari luar ke dalam, dari dalam keluar gitu ya. Nah, ini ketika laju panas dalam 1 meter ya. Dalam 1 meter dia laju atau transfer panasnya sebesar 15,2. Nah, ketika yang ditanyakan kalau saya tuh pengennya laju panasnya cuma 14,65 ya, berapa panjangnya? Di kondisi di kondisi L berapa transfer panas yang hilang atau transfer panas yang terjadi sebesar 14,65 itu posisinya di mana gitu ya. Jadi kalau misalkan kita bisa gambarkan gitu. Nah, ini adalah penampangnya 1 meter gitu ya. Di 1 meter ini itu sebesar 15,2. Nah, yang ditanyakan ketika transfer panas hanya 14,65 berarti dipanjang ke berapa gitu ya. Nah, inilah persamaannya. Jadi ya kita bagi saja ya 14,65 dibagi dengan totalnya sehingga kita dapat ternyata hilang panas atau transfer panas sebesar 14,65 watt itu terjadi ketika silinder itu dipanjang 0,96 gitu ya. Oke, bisa dipahami ya? Kan Bisa, nggak Bu. ngantuk. Oke, Ibu sampai jam ya 10 menit lagi lah ya. Hmm. Nah, kalau tadi hanya satu dinding ya, satu bahan. Nah, sekarang kita rangkap. Ketika kita punya rangkap, nah ini misalnya ya, kita langsung melihat gambarnya dari atas misalnya. Nah, ini berarti R-nya kan banyak karena medianya banyak. Ada 3, misalnya di sini ada 3, A, B, dan C. Ya, terjadi secara paralel. Misalnya di sini A, B, C, otomatis kita punya R1, R2, R3, R4. Ya, masing-masing dari pusat ke bagian dalam, bagian dalam media B, media C, terus-terus ya. Nah, ini kondisi R-nya. Ini nanti kalau ketemu soal terus kita gambarin aja seperti ini gitu ya. Lajunya ya dia searah radial, dia keluar. Nah, kondisinya kita anggap tunak, steady state, konstan Q-nya. Berarti nilai Q itu sama dengan nilai QA, sama dengan QB, sama dengan QC. Artinya apa? Transfer panas yang terjadi pada media A itu sama dengan transfer panas yang terjadi pada media B dan pada media C. Ya, kita anggap sama dulu aja, gitu ya. Nah, jadi transfer panasnya itu sama gitu ya. Ya udah kita masukkan saja. Tadi kan kita sudah sama-sama tahu ya. Kalau di QA berarti dia konduktivitasnya untuk yang A. Ya, kalau yang QB berarti konduktivitas yang B, terus yang C ya konduktivitasnya C. Nah, karena kita punya persamaan bahwa QR itu adalah delta T per R total, sehingga kita jumlahkan. Delta T, T1 sampai T4 dibagi ya RA, RB, RC, di mana RA-nya adalah ini, RB-nya ini, RC-nya ini. Ya. Atau secara sederhana bisa kita balik nih kalau kita mau bagi sederhana lagi per K ya seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi untuk mendapatkan dinding lapis rangkap berbentuk silinder, Q-nya seperti ini bisa kita tulis ya. Nah, ini adalah contoh soal. Yang kedua,
Jadi sebuah pipa yang terbuat dari stainless steel memiliki ukuran diameternya 2 cm dan diameter luarnya 4 cm. Cup tersebut dilapisi dengan material asbes dengan nilai K-nya 0,2, ketebalannya 3 cm sebagai bahan isolasi. Ya, jadi di coating. Dinding pipa bagian dalam itu suhunya 600 derajat Celcius, sementara bagian luar itu 100 derajat Celcius. Berapa sih panas yang hilang pada satuan panjang pipa? Nah, ini satuan panjang pipa. Berarti ingat ya, 1 meter. Nah, kita gambarkan dulu. R1, T1, R2, T2, arah Q-nya kemana ya. Nah, diameter di sini kondisinya diketahuinya adalah diameter ya. Sehingga untuk R ya kita bagi 2 ya. Bagi 2 cm berarti 1 cm. Dan kita konversi ke meter. Sama dengan diameter yang kedua, diketahui 4, berarti jari-jarinya 2, ya kita konversi. Nilai konduktivitasnya juga diketahui. Ka-nya 19 dengan temperatur 600. Kb-nya 0,2 temperatur 100. Ketebalannya ini adalah 3 cm. Nah, ini untuk yang diketahui ketebalan 3 cm ini adalah bahan isolasinya. Berarti bagian luar. Nah, sehingga R3 itu adalah R2 ditambah 0,3 kan? Jadi kita dapat ketahui R3-nya adalah 0,005. Nah, ini sama dengan persamaan tadi ya. Untuk menghitung panas persatuan luas ya kita Q adalah delta T per R total ya, tahanannya ya. Kita masukkan saja nilainya masing-masing ya. Ini Ibu cara cepat aja udah langsung ya, nggak ditulis-tulis ulang lagi ya, kita tulis saja di sini. Kita hitung aja. T-nya ini 2 pi delta T, ln-nya adalah R-nya R2, R1. Kita sudah tahu masing-masing, dibagi dengan nilai konduktivitasnya. Nanti kita hitung ini masing-masing berapa, kita masukkan ke sini, sehingga nilai ini QR-nya per L tidak dikalikan, tidak dirubah karena L-nya kan 1. Ya, 1 panjang pipa, jadi 1 meter gitu, sehingga ini didapatkan nilai Q atau nilai transfer panas yang hilang itu sebesar 680,24 watt per meter. Nah, oke. Mungkin itu dulu ya. Nanti kalau untuk yang ini minggu depan saja. Dan latihan soalnya masih banyak banget. Mungkin itu dari Ibu udah jam 5. Ada yang mau ditanyakan sampai situ? Cukup, Ibu. Cukup ya. Nanti tugasnya Ibu kirim lewat ketua kelas aja ya. Mungkin beberapa latihan soal untuk dikerjakan di kosan atau di rumah. Untuk absensi nanti tolong divalidasi oleh seluruh PJ kelas. Nanti insya Allah kita ketemu lagi secara offline di kelas ya. Nanti kita komunikasi lewat WhatsApp. Mudah-mudahan sih offline ya biar lebih enak. Biar lebih paham juga teman-teman di sini. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan ya untuk sore hari ini karena sudah jam 5. Teman-teman ada yang mau persiapan puasa dan lain-lain. Ibu cukupkan kuliah hari ini. Jika ada pertanyaan nanti di minggu depan bisa kita konsultasi dan diskusi lagi. Terima kasih semuanya sudah memberikan waktu kuliah pengganti minggu ini. Ibu akhiri, mohon maaf kalau ada salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, selamat menanti buka puasa.